Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 577 ayat 1. Puji Tuhan Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 di Topa Hodo Au. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang kelima hingga hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina.
Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Torop dope nasihati. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat 1. Sada goar nau muli. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1. Yesus ho napuna au. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1, Aholongan Sian Ginjang, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ke-12 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada adagium atau pepatah yang mengatakan hidup adalah pilihan. Bahkan orang yang tidak memiliki pilihan pun sesungguhnya sedang memilih, yakni memilih untuk tidak memilih. Itu mengapa selama kita hidup, saudara, kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan tentu yang memutuskannya adalah kita sendiri, kehendak bebas kita sendiri, saudara. Sebab dari awal manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, dan hingga kejatuhannya ke dalam dosa, ada dimensi kebebasan memilih di situ. Allah menempatkan kemerdekaan manusia untuk menentukan makan buah di tengah taman atau tidak memakannya, dengan segala konsekuensi atau resiko yang ada di dalamnya. Itu mengapa semua pilihan hidup pasti ada risikonya. Dan risiko yang diambil itu sesungguhnya tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk menjalani hidup yang sejati sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Makan saja ada risikonya, saudara, yaitu keselak. Toh tidak ada kan di antara kita yang trauma makan gegara, ya pernah keselak. Hampir nggak ada itu. Bahkan Anda tidak sepenuhnya bisa sakit hati jika Anda tidak mengizinkan hati Anda itu sakit. Sakit hati, dendam, bahkan stres dan depresi sekalipun adalah pilihan. Sama seperti mulut yang sama ini bisa memberkati atau mengutuk pun
itu kita yang memilih. Hal itu pula lah yang menjadikan ada istilah kontemporer yang menyebutkan bahwa menjadi tua adalah keniscayaan, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maka jangan heran meski usia sudah tua, kadang masih ada kelakuan orang yang kekanak-kanakan. Namun ada orang yang masih muda, dia kelakuannya sangat dewasa. Saya juga menjadi teringat dengan ungkapan yang disampaikan seorang Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet itu, yang berkata bahwa kadang manusia ini sangat aneh. Dia mengorbankan kesehatannya demi uang, dan pada akhirnya dia mengorbankan uangnya demi kesehatannya. Dan balik lagi, itu semua adalah pilihan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ke-12 setelah Trinitatis ini yang bersumber dari Amsal 9 ayat 1-6 sebagaimana sudah kita baca tadi adalah membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Kata kunci membuang dan mengikuti ada aroma kehendak bebas kita di sana. Ada penentuan pilihan hidup berdasarkan keputusan kita sendiri. Membuang kebodohankah dan mengikuti jalan pengertiankah? Hal tersebut ditentukan berdasarkan apakah kita memiliki hikmat atau hokmah, kebijaksanaan dari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Hikmat itu digambarkan sebagai seorang wanita yang bijaksana dan penuh perencanaan. Dia telah membangun rumahnya dengan 7 tiang yang melambangkan kesempurnaan dan stabilitas. Hikmat tidak hanya menyiapkan tempat tinggal yang kokoh, tetapi juga jamuan yang lezat. Jamuan ini melambangkan ajakan untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh makna dan pemahaman yang mendalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kebodohan. Kebodohan di sini bukan hanya berarti kurangnya pengetahuan, tetapi juga tindakan yang tidak bijaksana, pilihan yang salah, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Amsal ini mengajak kita untuk membuang kebodohan agar kita bisa hidup dan berjalan di jalan pengertian. Membuang kebodohan berarti kita harus meninggalkan pola pikir dan tindakan yang tidak mengarahkan atau tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan sesama dan memelihara keutuhan ciptaan ini. Kadang saudaraku, kebodohan itu tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Sebab ada orang berpendidikan tinggi namun dia jauh dari Tuhan, dia serakah dan tidak peduli dengan sesamanya, dan dia sangat-sangat merusak kelestarian semesta. Dan saya berani berkata, orang yang sedemikian meskipun pendidikannya tinggi, dia adalah orang bodoh. Sementara itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti jalan pengertian itu berarti hidup dengan bijaksana, memilih yang benar, dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jalan pengertian adalah jalan yang penuh dengan kasih, integritas, dan kebenaran. Ketika kita mengikuti jalan ini, kita tidak hanya mengalami pertumbuhan rohani saja, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam dimensi sosiologis, saudaraku, seseorang tidak akan pernah bisa langsung memiliki pengetahuan yang menentukan jalan hidupnya di dunia dan masyarakat. Seseorang mengalami pembiasaan atau proses habituasi. Cara kita hidup itu semuanya tidak jatuh dari surga. Namun Allah bisa karena biasa. Maka kita semestinya harus membiasakan diri aktif mencari hikmat Tuhan melalui doa-doa kita, melalui interaksi kita dan menghayati firman Tuhan. Dan juga mendengarkan nasihat yang bijaksana. Kita perlu membangun karakter yang mencerminkan hikmat dan pengertian Tuhan. Ini bisa kita lakukan dengan bersikap rendah hati, penuh kasih dan selalu siap untuk belajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengacu pada epistel kita tadi yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51-58, perenungan dari Amsal ini mengajak kita untuk memilih kehidupan yang lebih baik melalui hikmat dan penerimaan akan roti hidup yang ditawarkan Yesus Kristus. Kebodohan yang harus kita buang adalah keengganan untuk menerima hikmat Tuhan dan pemberian hidup yang ditawarkan Yesus. Kebodohan ini seringkali berupa keengganan untuk berubah, keras kepala dalam dosa, dan penolakan terhadap kasih karunia. Ketika kita menolak untuk mengikuti ajakan hikmat dan Yesus itu sendiri, kita sesungguhnya telah menutup pintu terhadap kehidupan yang sejati dan penuh berkat. Mengikuti jalan pengertian berarti menerima hikmat Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya.
Demikian pula, menerima roti hidup berarti kita membuka diri kita terhadap transformasi rohani yang ditawarkan oleh Yesus. Melalui hal itu, saudaraku, kita meleburkan diri dengan Kristus sang roti hidup, memperoleh kekuatan dan pengertian baru untuk menjalani hidup kita dengan lebih bermakna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memilih untuk hidup menyatu dengan Kristus mungkin bisa berdampak tidak menyenangkan bagi hidup kita di dunia ini. Tapi ingat, itu pasti menyelamatkan kita. Tidak menyenangkan, namun pasti menyelamatkan. Tuhan Yesus menguatkan kita dengan kuasa dan Roh Kudus-Nya untuk memilih jalan pengertian yang daripada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan untuk selalu memilih jalan pengertian daripada Tuhan agar kehidupan kami terselamatkan. Sehingga meskipun terkadang tidak menyenangkan karena dunia ini seringkali menolak kami, tapi kami percaya itu menyelamatkan kami. Bukan hanya di dunia ini, tapi dalam keselamatan kekal yang Kristus telah sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah iman seluruh orang-orang yang percaya akan pengertian dari Tuhan itu. Dengan percaya Engkau menguatkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang sakit, baik yang lemah, yang berduka, dan keseluruhan kehidupan dimanapun berada saat ini untuk memilih pengertian hikmat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1, Godang dope si guru honon mi, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.